Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ya, semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, karena sekarang masih dalam kondisi pandemi, kakak harap kita semua masih dapat menjaga protokol kesehatan baik itu dalam rumah ataupun di luar rumah. Sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak Wita Hilmanabila. Nah, tema yang akan kakak bawakan pada hari ini adalah tentang sejarah, jenis, dan fungsi uang dengan judul Mengenal Uang. Adapun indikator dari materi hari ini adalah siswa mampu untuk menjelaskan sejarah uang, siswa mampu untuk menyebutkan jenis dan contoh uang, dan juga siswa mampu untuk menyebutkan fungsi dari uang. Nah, adik-adik di sini pasti suka jajan dong. Ya. Nah, alat yang biasa adik-adik gunakan untuk jajan itu disebut dengan uang. Nah, adik-adik tahu gak sih kalau pada zaman dulu tuh manusia atau masyarakat menggunakan berbagai macam cara untuk tukar-menukar barang sebelum menggunakan uang yang sekarang. Nah, untuk itu kita akan langsung masuk ke dalam topik pembelajaran yang pertama, yaitu tentang sejarah uang. Nah, pada zaman dahulu, orang mengenal kegiatan jual beli atau tukar-menukar barang dengan sebutan barter. Nah, sekarang apa sih barter itu? Gitu kan? Nah, barter adalah sebuah proses tukar-menukar barang. Singkatnya, menukar barang dengan barang. Bukan seperti sekarang yang menukar barang dengan menggunakan uang. Semisal, adik-adik ingin membeli buku. Otomatis, adik-adik membeli buku tersebut dengan menggunakan uang. Nah, pada sistem barter, kita tidak menggunakan uang untuk mendapatkan buku tersebut, namun dapat ditukar dengan buku lain yang nilainya sama atau dengan barang lain yang memiliki nilai yang sama atau harga yang sama dengan buku tersebut. Namun, adik-adik, dalam perkembangannya, masyarakat merasakan kesulitan dalam menggunakan sistem barter ini. Karena yang pertama, dirasa sulit untuk menemukan orang yang pas untuk diajak tukar-menukar barang dengan sistem barter ini. Lalu yang kedua, sulit untuk menemukan nilai yang sama dengan barang yang akan ditukarkan. Lalu yang terakhir adalah kesulitan untuk menyimpan barang yang akan ditukarkan ataupun barang yang telah ditukarkan, seperti itu. Nah, karena kesulitan yang ada dalam sistem barter, maka masyarakat beralih dengan sistem uang barang. Nah, uang barang ini dapat berupa kulit, emas, kerang, dan garam. Nah, dalam perkembangannya, menggunakan uang barang juga masyarakat menemukan kesulitan. Dikarenakan karena barang yang dijadikan perantaranya memiliki banyak kekurangan, yaitu yang pertama, nilainya tidak stabil. Lalu yang kedua, karena sulit disimpan. Lalu yang ketiga, karena tidak tahan lama. Dan yang keempat adalah karena sulit untuk dipindahkan ke tempat lain. Nah, karena beberapa kesulitan yang ditimbulkan oleh uang barang, membuat manusia memilih emas dan perak untuk dipakai sebagai perantara tukar-menukar dengan beberapa alasan. Nah, alasan yang pertama adalah karena mudah untuk dibawa pergi atau untuk dipindahkan. Nah, lalu yang kedua ada dapat dipercaya oleh umum. Yang ketiga adalah jumlahnya terbatas. Yang keempat, tahan lama atau tidak mudah rusak. Yang kelima, mudah disimpan. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah nilainya tetap untuk jangka waktu yang panjang. Nah, adik-adik, setelah menggunakan uang dari bahan emas dan perak, pada perkembangan selanjutnya, uang logam yang beredar di masyarakat tidak lagi terbuat dari bahan tersebut. Namun, pada umumnya terbuat dari perunggu dan aluminium dikarenakan nilai emas yang terlalu tinggi. Nah, pada zaman sekarang, selain uang logam, kita juga menggunakan uang kertas, yaitu uang yang bahan pembuatannya berasal dari kertas. Alasan mengapa manusia memilih ketiga bahan ini, yaitu perunggu, aluminium, dan kertas, adalah karena bahan-bahan tersebut dirasa lebih murah dibandingkan dengan harga emas dan perak. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan uang adalah benda yang memiliki syarat-syarat tertentu yang dapat digunakan atau diterima oleh masyarakat sebagai perantara dalam melakukan tukar-menukar barang dan jasa.
Nah, adik-adik, pembahasan mengenai sejarah uang telah selesai. Maka dari itu kita masuk ke dalam topik pembahasan yang kedua, yaitu tentang jenis uang. Nah, uang yang disahkan oleh pemerintah Indonesia dan dapat digunakan dalam berbagai transaksi tidak hanya uang kertas dan uang logam yang sehari-hari kita pegang, tetapi juga ada jenis uang yang lain, yaitu uang yang berupa surat-surat berharga. Uang-uang yang beredar di masyarakat juga ada dua jenis, yaitu uang giral dan uang kartal. Nah, yang pertama ada uang giral. Nah, uang giral ini adalah uang yang berbentuk surat-surat berharga. Contoh dari surat berharga adalah cek, giro, deposito, wesel, dan sertifikat saham. Nah, uang giral ini biasanya banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan dan cukup jarang digunakan oleh masyarakat umum untuk bertransaksi. Lalu yang kedua ada uang kartal. Nah, uang kartal ini adalah uang dalam bentuk kertas dan logam. Nah, uang saku yang biasa kalian bawa ke sekolah merupakan uang kartal. Uang kartal ini biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk membeli barang kebutuhan. Nah, ketika kalian jajan pun kalian menggunakan uang kartal, baik itu berupa kertas ataupun logam. Nah, uang logam biasanya memiliki nilai yang lebih kecil, misalnya 500, 100, 200, begitu. Lalu, uang kertas biasanya memiliki nilai yang lebih besar, misalnya 1.000, 10.000, 5.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Nah, uang pecahan kecil dan besar berfungsi sama, yaitu sebagai alat tukar dalam jual beli dan alat pembayaran. Nah, adik-adik, setiap jenis uang kartal mempunyai ciri-ciri khusus dan ciri-ciri umum. Yang pertama adalah ciri khusus dari uang logam. Ada 5. Yang ke-1 yaitu terbuat dari logam, baik itu perak ataupun emas, namun sekarang lebih dominan menggunakan perunggu dan aluminium. Lalu yang kedua berbentuk bundar, yang ketiga mempunyai 2 sisi, yang keempat berwarna putih, kuning, dan keemasan, yang kelima bergambar flora dan fauna Indonesia seperti komodo, bunga melati, dan burung cendrawasih. Lalu yang kedua ada ciri khusus uang kertas. Yang pertama terbuat dari kertas khusus. Yang kedua berbentuk persegi panjang. Yang ketiga mempunyai 2 sisi. Yang keempat tertulis nomor seri uang. Yang kelima ada tanda tangan pejabat Bank Indonesia. Lalu yang terakhir ada tulisan Perum Percetakan RI. Nah, adik-adik, selain ciri khusus tersebut, uang kartal memiliki ciri umum. Nah, ciri umum pada uang kartal, pada umumnya semua uang kartal terdapat lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda dan tulisan Bank Indonesia serta nominal uang tersebut. Nah, adik-adik sepertinya sudah selesai topik pembelajaran yang kedua. Sekarang kita memasuki topik pembelajaran yang ketiga yaitu tentang fungsi uang. Nah, adik-adik, setiap orang memerlukan uang sebagai alat pembayaran yang utama. Sebab pembayaran dengan barang atau barter sudah tidak dijalankan lagi. Untuk itu, kegunaan uang sangat penting dalam kehidupan ini. Adapun beberapa fungsi dan kegunaan uang adalah yang pertama, yaitu sebagai alat tukar yang resmi dan sah. Nah, uang merupakan kebutuhan yang utama, meskipun kita tidak boleh mendewa-dewakan uang ya. Tapi pada kenyataannya tanpa uang kita akan merasa tidak berdaya. Karena segala sesuatu yang kita perlukan hampir semua diperoleh dengan menggunakan uang. Contohnya adalah untuk mendapatkan berbagai jenis makanan, kita memerlukan uang. Ataupun untuk mempunyai berbagai alat rumah tangga, kita juga harus mempunyai uang untuk membelinya. Untuk membeli peralatan sekolah, membiayai angkot, gitu kan. Kita juga memerlukan uang. Adik-adik, fungsi dan kegunaan uang yang kedua adalah sebagai alat pembayaran. Nah, setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan hasil yaitu berupa upah atau bayaran. Nah, seorang buruh yang bekerja seharian akan mendapatkan upah atau bayaran berupa uang. Baik itu karyawan pabrik juga akan memperoleh bayaran setiap bulan. Demikian pula dengan pegawai baik negeri maupun swasta akan menerima pembayaran berupa uang. Berbagai keperluan juga memerlukan uang sebagai alat pembayaran. Misalnya membayar sekolah, membayar pajak kendaraan, membayar listrik, dan membayar telepon.
Adik-adik, fungsi dan kegunaan uang yang ketiga adalah sebagai ciri atau identitas sebuah negara. Nah, sejak ditemukan uang, segala pembayaran dan keperluan menggunakan uang. Maka, mata uang di setiap negara berbeda-beda. Setiap negara di dunia ini memiliki mata uang sendiri-sendiri. Misalnya, Indonesia memiliki mata uang rupiah. Yang kedua, Malaysia memiliki mata uang ringgit, dan yang ketiga, Singapura memiliki mata uang berupa dolar Singapura. Nah, adik-adik, dari keseluruhan pemaparan materi yang telah kakak sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pada zaman dahulu, orang-orang menukar barang dengan cara barter, yaitu proses tukar-menukar dengan menggunakan barang. Nah, karena dirasa sulit untuk menemukan nilai barang yang sesuai, maka orang-orang beralih menggunakan uang barang sebagai salah satu proses tukar-menukar. Uang barang yaitu alat tukar-menukar berupa kulit, emas, kerang, atau garam. Namun, lagi-lagi masyarakat menemukan kesulitan menggunakan alat tukar-menukar tersebut. Salah satunya adalah karena nilainya yang tidak stabil. Nah, adik-adik, pada masa sekarang, alat tukar-menukar tersebut disebut dengan uang. Terdapat dua jenis uang, yaitu uang kartal dan giral. Uang kartal adalah jenis uang yang biasa kita gunakan sehari-hari. Sedangkan uang giral adalah uang yang berbentuk surat berharga seperti cek, giro, dan wesel. Terdapat banyak fungsi dari uang, yaitu sebagai alat tukar yang resmi, sebagai alat pembayaran, dan sebagai identitas suatu negara. Nah, adik-adik, telah selesai pemaparan materi, berikut ringkasannya mengenai sejarah, fungsi, dan jenis uang. Nah, untuk itu, untuk mengukur pemahaman adik-adik tentang materi pada kali ini, kakak akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan pertama, yaitu proses tukar-menukar barang pada zaman dahulu disebut dengan jawabannya adalah barter. Lalu, pertanyaan kedua adalah, setelah barter, alat tukar apa yang digunakan pada zaman dahulu? Jawabannya adalah uang barang. Lalu yang ketiga, tolong sebutkan dua jenis uang. Ya, betul sekali, jawabannya adalah uang giral dan uang kartal. Lalu pertanyaan yang keempat adalah tolong sebutkan contoh dari uang giral. Ya, adik-adik pintar sekali ya, jawabannya adalah cek dan giro. Lalu pertanyaan yang kelima atau pertanyaan yang terakhir nih, apa salah satu fungsi dari uang? Ya, pintar sekali, jawabannya salah satunya adalah sebagai alat tukar yang sah. Nah, adik-adik, nampaknya telah selesai pemaparan materi dari kakak mengenai sejarah, jenis, dan fungsi uang. Oleh karena itu, terima kasih banyak telah menonton video ini dan jangan lupa untuk mengklik subscribe pada channel Einstein CL Official dan juga pada channel Humanika Laboratory. Oke, terima kasih banyak telah menonton video ini sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.